Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi dalam acara Sabda Siap Saji pada hari ini, Kamis 4 Juni 2020. Perkenalkan, nama saya Frater Aprianus Angelius Fautnine, biasa disapa Frater Angel, dan saya adalah Frater Top yang berpraktek pastoral di Seminari Menengah Roh Kudus Tuke. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan Injil menurut Injil Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Sekarang marilah kita bersama-sama mendengar dan sambil membaca juga Injil pada hari ini. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 12 ayat 28 sampai 34. Pada suatu hari, datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Baik saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Sang Penyantap Sabda Siap Saji, pada hari ini, pada Injil Markus pada hari ini, Injil mengetengahkan, atau lebih tepatnya Yesus mengetengahkan tentang konsep hukum utama, hukum dasar, hukum fundamental yang harus diamini oleh semua pengikut Kristus. Yaitu yang pertama dijelaskan bahwa kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan segenap kekuatan. Dan yang kedua adalah kita harus mengasihi diri, mengasihi sesama kita sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dalam praktek hidup bernegara dan berbangsa, tentu kita mempunyai hukum. Kita mempunyai hukum yang mengatur pola hidup kita di negeri kita ini, di tempat kita ini yang tercinta ini, agar semuanya dapat teratur dan aman dan tertib. Nah, begitu pula dalam hidup rohani kita sebagai orang-orang Kristiani, kita harus mempunyai hukum utama, kita harus mempunyai hukum fundamental yang mengatur hidup kerohanian kita agar tetap tepat pada dasar-dasar yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, mengasihi Tuhan, konsep mengasihi Tuhan dengan segenap diri kita yang dijelaskan dengan segenap jiwa, akal budi, dan kekuatan, itu memang menjadi suatu konsep yang luar biasa. Dan tentunya kita akan sangat bersyukur apabila kita dapat melaksanakan hukum utama yang pertama ini dengan sangat baik. Namun dalam praktik hidup kita, mungkin kita hanya bisa mengasihi Tuhan dalam doa-doa pujian, dalam perayaan Ekaristi, dalam devosi-devosi kita sebagai orang Kristiani yang memungkinkan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tentu saja dalam puji-pujian itu dan ucapan syukur itu kita mempunyai niat untuk mempraktikkan apa yang kita sampaikan dalam doa-doa tersebut. Nah, ini yang menjadi problem bagi kita saudara-saudariku, bahwa kita memang mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan, itu tidak diragukan lagi, karena kita mempunyai iman yang satu dan sama. Namun dalam kenyataan hidup harian, kita sering menyaksikan bahwa tidak jarang juga umat
kita umat Kristiani yang malah melenceng dari apa yang menjadi hukum terutama ini. Nah, oleh sebab itu Yesus mengantisipasi hal itu 2000 tahun yang silam dengan memberikan hukum yang kedua, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara-saudari, mengapa Tuhan Yesus memakai term mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri? Seperti yang kita tahu, kita mengasihi diri kita, mengasihi tubuh kita, itu yang pertama kita bawa dari kita semenjak dalam kandungan ibu sampai sekarang. Nah, tentunya kita sangat merawat tubuh kita, membersihkan tubuh kita dari segala kekotoran jasmani yang melekat dalam diri kita. Nah, itu tentu saja kita sangat mengasihi diri kita sendiri. Nah, saudara-saudari, ketika kita mengasihi diri kita sendiri, tentunya kita tidak mau tubuh kita luka, tidak mau tubuh kita ternoda dan sebagainya. Dan itu pula yang Yesus katakan, supaya kita juga mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Kita harus membersihkan sesama kita, mengasihi sesama kita, dan menjalankan kasih itu dalam hidup harian kita, dalam hidupan sesama. Nah, dengan kata lain, kasih itu tidak akan berbuah ketika kita hanya mempraktikkan itu bagi diri kita sendiri. Dan Yesus sudah mengatakan itu dengan pengorbanannya di salib. Itu adalah kasih yang paling besar yang dilakukan oleh seorang Tuhan Yesus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendengarkan Injil ini dan merenungkannya, terlebih dalam masa pandemi corona ini, dalam masa kesulitan kita setiap hari untuk bisa mencari nafkah yang sangat sulit, untuk keluar rumah saja susah, apalagi untuk berelasi, hukum-hukum ini memang menjadi kendala untuk dilaksanakan. Hukum ini menjadi susah untuk dipraktekkan. Namun kita tetap yakin dan percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Semua kesulitan, semua kesusahan akan segera teratasi apabila kita percaya bahwa kita tetap pada satu tujuan, untuk mengasihi Tuhan dan sesama, walaupun tidak dapat berinteraksi dalam hidup harian secara sosial secara penuh seperti yang biasa kita lakukan, namun kita dapat mengasihi keluarga kita yang ada di rumah. Jadi tetap dan percaya, walaupun kita dalam masa pandemi yang sangat memprihatinkan ini, sangat menyusahkan kita semua, kita tetap yakin dan percaya bahwa kita masih dapat melihat secercah harapan walaupun kecil yang diberikan Tuhan kepada kita melalui hukum utama ini. Kasihilah Tuhan dan kasihilah sesamamu. Amin.